Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saida Murota. Semoga para pemirsa dalam kondisi sehat semua, dan bila mana ada yang sakit, semoga cepat disembuhkan oleh Allah SWT, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin. Marilah kita berenung sejenak untuk memahami makna sejatinya hidup ini. Dengarkan, resapi, dan renungkan arti kehidupan. Saudaraku, berhati-hatilah di dunia, karena dunia bagaikan fata morgana. Ia adalah kehidupan yang tidak abadi, kebahagiaan yang menipu, dan kesenangan yang semu. Namun sangat disayangkan, masih saja banyak yang tertipu. Apakah mereka ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu akan hakikat dunia yang sebenarnya? Dunia ini fana dan kenikmatan di dalamnya juga sementara. Dunia ini hina, tidak sebanding dengan nilai seekor nyamuk yang lemah tanpa daya. Bahkan dunia ini pun terlaknat beserta apa yang ada di dalamnya, kecuali kebaikan, kebajikan, dan amal soleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 57. Saudaraku, inilah dunia yang banyak membuat orang terpedaya. Ia tak lain sekedar permainan yang hasilnya hanya kecapean dan kelalaian belaka. Dunia menyibukkan orang dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dunia tak lebih dari sebuah tanaman yang tumbuh subur di musim hujan, yang tidak seberapa lama kemudian layu dan mengering di musim kemarau, dan akhirnya bak anai-anai yang berterbangan di tiup angin. Sungguh betapa cepatnya tanaman itu binasa. Saudaraku, ketahuilah, kebahagiaan di dunia ini tak akan tercapai kecuali dengan menjadikannya jalan menuju akhirat. Di sanalah kenikmatan yang abadi berada, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Saudaraku, beginilah hakikat dunia. Jangan sampai ia menipumu. Bukankah kita datang ke dunia ini atas kehendak dari Sang Pencipta? Kita pun kelak akan berpulang atas kehendaknya juga. Dan jika Ia telah menghendaki, kita tidak akan pernah mampu menolaknya.
Berapa banyak orang yang sudah berpulang mendahului kita, dan berapa banyak orang yang akan datang menggantikan kita. Perumpamaannya seperti sebuah ombak di lautan yang datang silih berganti. Satu ombak hilang di telan pantai, datang berikutnya susul menyusul. Begitu pula dunia ini, hilang satu tumbuh seribu. Jika saatnya nanti tiba, semua akan binasa. Saudaraku, dunia ini tak ubahnya seperti sebuah ruang ujian, di mana engkau tidak lebih dari seorang peserta ujian yang hanya diberi waktu terbatas untuk mengerjakan soal-soal ujian itu. Begitu pula manusia di dunia ini. Ia selalu menghadapi ujian semenjak balik sampai meninggal dunia. Peserta ujian akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, terlebih jika masa ujian sudah dekat. Sedangkan manusia masih saja berleha-leha dan lalai. Padahal ia tidak tahu kapan waktu ajalnya tiba. Bisa lusa, besok, ataupun nanti. Saudaraku, para peserta ujian masih punya kesempatan untuk mengulangi ujiannya jika gagal di ujian pertama itu. Sedangkan ujian hidup ini cuma sekali, tidak ada kesempatan kedua. Jika manusia gagal di ujiannya yang hanya sekali itu, berarti ia gagal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, karena penyesalan di hari esok tiada guna. Peserta ujian bisa beralasan kenapa gagal ujian, sedangkan engkau, apa yang akan engkau ajukan? Al-Quran sudah diturunkan, Rasul sudah diutuskan, halal dan haram sudah dijelaskan, dan jalan yang menuju ke surga maupun ke neraka juga sudah ditunjukkan. Bahkan engkau sendiri pun sudah dibekali dengan akal pikiran. Bukankah itu untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan? Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 76. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Al-Quran Surat Al-Balad ayat 10. Maka hujah dan alasan apa lagi yang akan engkau berikan? Dan sekali-kali Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi hambanya seorang. Saudaraku, berusahalah agar hasil dari ujianmu di dunia ini baik dan memuaskan. Bergembiralah meskipun engkau hidup seakan-akan dalam penjara, namun pastinya kelak engkau menjadi orang yang beruntung. Jadikanlah iman kepada Allah dan amal saleh sebagai bekalmu selalu. Hiduplah di dunia ini seolah-olah engkau dalam perjalanan yang jauh, dan jadikanlah ia sebagai ladang untuk akhiratmu. Saudaraku, dunia ini hanya akan tampak menakjubkan di mata orang yang tidak mengetahuinya. Layaknya orang
memimpikan sesuatu yang menyenangkan. Apa yang ia lihat hanyalah khayalan, bukan kenyataan. Oleh karenanya, jangan sampai tertipu. Bukankah dunia sering merusak impian para pengejarnya? Saudaraku, semoga Allah SWT melindungi kita dari fitnah dunia. Semoga kita kembali ke akhirat kelak menjadi orang-orang yang berbahagia yang sesungguhnya, orang-orang yang diterima di alam kubur, orang-orang yang diterima di alam akhirat yang abadi dan selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab.